Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang satu tema yang sangat relevan bagi kehidupan gereja masa kini, yaitu penggembalaan di era digital. Kita hidup di sebuah zaman yang ditandai dengan kecepatan, koneksivitas tanpa batas, media sosial, kecerdasan buatan, dan dunia virtual yang semakin menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Handphone bukan lagi sekedar alat komunikasi, tetapi sudah menjadi ruang hidup baru bagi banyak orang. Di sanalah mereka bekerja, belajar, berelasi, bahkan mencari jawaban atas pergumulan hidup mereka. Realitas ini tidak bisa dihindari oleh gereja. Pertanyaannya bukan lagi maukah kita masuk ke dunia digital, tetapi bagaimana gereja menggembalakan umat di dunia digital ini. Penggembalaan dalam Alkitab berangkat dari gambaran gembala dan domba. Mazmur 23 ayat 1 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 10 ayat 11, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik bukan hanya memberi makan, tetapi juga mengenal domba-dombanya, menjaga dari bahaya, mencari yang hilang, dan mengobati yang terluka. Esensi penggembalaan tidak pernah berubah. Yang berubah hanyalah konteks kehidupan umat. Dulu gembala mencari domba di padang, tetapi hari ini banyak domba yang berada di Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, dan dunia digital lainnya. Namun muncul satu kenyataan yang perlu diangkat secara jujur. Banyak jemaat hari ini terasa dekat secara online, tetapi jauh secara rohani. Mereka aktif memberi like pada konten rohani, menonton khotbah online, bahkan membagikan ayat Alkitab, tetapi mengalami kesepian, luka batin, krisis identitas, dan juga kejenuhan rohani. Disinilah tantangan penggembalaan di era digital menjadi sangat nyata. Kita menghadapi generasi yang lebih nyaman curhat di media sosial daripada kegembalanya. Lebih percaya influencer rohani di internet daripada pemimpin rohaninya sendiri. Lebih terbuka di ruang virtual daripada di komunitas gereja. Era digital juga melahirkan fenomena baru yang harus diangkat dalam pelayanan pastoral, yaitu yang pertama, krisis kehadiran yang nyata. Banyak orang hadir di ibadah online, tetapi tidak pernah benar-benar hadir secara relasional. Yang kedua, kelelahan mental dan rohani. Tekanan dari perbandingan hidup di media sosial membuat banyak jemaat bergumul dengan rasa tidak cukup, tidak bahagia, dan juga tertekan. Ketiga, banjir informasi, baik itu informasi yang tidak tersaring. Banyak jemaat bingung membedakan mana ajaran yang sehat dan mana ajaran yang menyesatkan. Penggembalaan tidak lagi soal menyiapkan khotbah yang baik, tetapi tentang menyentuh jiwa di tengah kebisingan dunia digital. Di tengah situasi ini, gereja dipanggil bukan untuk menolak teknologi, tetapi gereja harus menembusnya. Penggembalaan di era digital bukan berarti mengganti perjumpaan nyata dengan layar, tetapi memperluas jangkauan kasih Allah melalui media digital. Gembala masa kini tidak cukup hanya hadir di mimbar, tetapi juga perlu hadir di ruang chat jemaat, grup kecil daring, di ruang diskusi digital, di tengah pergumulan yang diungkap lewat pesan pribadi jemaat. Yesus memberi teladan yang sangat relevan. Ia tidak hanya berbicara di bait Allah, tetapi berjalan bersama murid-murid di jalan, masuk ke rumah orang berdosa, dan duduk makan bersama orang yang terpinggirkan. Itulah esensi penggembalaan, kehadiran yang penuh kasih.
Rasul Paulus menulis dalam 1 Tesalonika 2 ayat 8, kami begitu mengasihi kamu, sehingga kami rela membagikan bukan hanya Injil Allah, tetapi juga hidup kami sendiri. Penggembalaan di era digital tidak berhenti pada konten, video, atau postingan, tetapi pada relasi dan kehidupan yang dibagikan. Disinilah gereja perlu bertransformasi, membangun komunitas digital yang hangat, bukan hanya informatif, melatih jemaat dalam literasi rohani digital, menggunakan teknologi sebagai alat pemuritan, bukan sekedar hiburan rohani. Namun, gereja juga harus berhati-hati. Digital bukan pengganti persekutuan, tetapi jembatan menuju persekutuan yang lebih dalam. Pada akhirnya, penggembalaan di era digital mengajak kita bertanya, bukan bagaimana membuat jemaat tetap online, tetapi bagaimana membuat mereka tetap tinggal di dalam Kristus. Bukan hanya bagaimana gereja bertahan di dunia digital, tetapi bagaimana kasih Allah dapat mengalir melalui dunia digital. Saudara-saudara yang terkasih, gereja bukanlah sekedar gedung, bukan pula sekedar live streaming, melainkan tubuh Kristus yang hidup, yang dipanggil untuk hadir dimanapun domba-dombanya. Biarlah di era digital ini gereja tidak kehilangan hati gembala, tidak kehilangan sentuhan kasih, dan tidak kehilangan suara Tuhan. Karena pada akhirnya teknologi itu hanyalah sebagai alat, tetapi kasih Kristus adalah pusat. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.